Oke baik, halo Sobat Sehat RSCC, jumpa kembali dengan Mister Info yang tentunya akan selalu menghadirkan info-info seputar kesehatan di podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur. Nah, Sahabat Sehat RSCC, hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah serunya dengan topik-topik yang sebelumnya nih. Topik kita hari ini adalah mengenai ulkus diabetes atau sering disebut atau familiarnya dengan ulkus DM. Nah, hari ini Mister Info sudah dibersamai oleh beliau Dr. Andre Simanjuntak MBiomed SPB, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Condong Catur. Halo Dok, sehat Dok? Sehat, Mister Info. Alhamdulillah. Halo Sobat Sehat RSCC. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di ruang podcast kita. Sama-sama. Terkait tema kita hari ini nih dok, kita akan membahas mengenai ulkus diabetes atau ulkus DM. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih dok, sebenarnya ulkus DM atau ulkus diabetes ini apa sih dok? Agar masyarakat awam lebih tahu nih, seperti itu. Oke, bagus sekali topik kita hari ini dan sangat banyak kasusnya. Jadi, sahabat-sobat sehat RSCC, ulkus DM atau ulkus diabetes itu adalah suatu rusaknya jaringan atau terputusnya jaringan tubuh manusia yang berhubungan dengan penyakit yang diidap oleh pasien, yaitu diabetes mellitus atau sering orang taunya diabetes. Diabetes atau sakit gula. Betul, begitu, sakit gula. Nah, jadi ulkus diabetes itu sangat kompleks. Kompleksnya itu jadi begini. Tidak bisa berdiri sendiri diabetes itu. Dia merusak sistem pembuluh darah kita, Mister Info. Dia merusak sistem saraf kita. Dan dia juga merusak sistem kita yang lain. Misalnya ada ginjal, nanti juga ke jantung, ke otot. Nah, itu semua berhubungan Mister Info. Karena kalau sudah terjadi adanya suatu kerusakan jaringan dari tubuh manusia, itu memerlukan aliran darah yang bagus. Tetapi karena sudah ada gangguan pembuluh darah dikarenakan penyakit diabetes tadi, sehingga terganggulah penyembuhan luka diabetes. Susah kering seperti itu. Betul sekali. Dan juga sudah mulai rusak sarafnya. Jadi sangat berhubungan satu sistem dengan sistem yang lain untuk mencapai kesembuhan yang maksimal terhadap pasien diabetes dengan ulkus. Jadi sebenarnya diabetes mellitus ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem tubuh kita yang lain ya dok ya. Betul Satu sekali. penyakit membuat penyakit yang lain juga akan hadir seperti itu. Betul sekali. Kalau di kedokteran itu bisa dibilang maminya penyakit itu salah satunya kencing manis ini. Dedengkotnya nih. Dedengkotnya. Ngeri sekali ternyata. Jadi untuk masyarakat awam nih, misalkan sudah ada yang terkena ulkus DM, ini berarti memang harus benar-benar dijaga pola hidupnya itu. Leres. Ngeri sekali. Betul, Mister Info. Baik dokter, selain itu nih dok, kenapa sih luka pada pasien diabetes mellitus itu sering berkembang menjadi lebih parah dok? Misalkan luka hanya di ujung jari, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tuh sampai di pangkal paha, misalkan seperti itu. Padahal kelihatan di mata pasien, mungkin di mata orang awam tuh cuma luka kecil kok di bawahnya. Itu seperti apa dok? Oke, jadi begini, sahabat sehat Rumah Sakit Condong Catur. Jadi seperti tadi di awal, ini penyakit sangat dipengaruhi oleh sistem yang lain. Nah, karena sudah rusak saraf, pasien itu sendiri tidak tahu, Mister Info, bahwa ternyata dia ada luka. Atau pasien itu tidak tahu kalau dia ternyata ada memar. Misalnya, di rumah kan kita sering nggak pakai sandal. Betul, betul. Nah, pada penyakit kencing manis, kita ambang batas atau rasa sensitif kulit kita itu menurun. Jadi, kalau pada pengidap
diabetes saat beliau berjalan, ternyata beliau menginjak paku kecil ataupun terhantuk kakinya dengan kaki meja, beliau tidak merasakan apa-apa. Oh, Tapi beberapa hari kemudian baru beliau merasakan, pasien ini, kenapa kaki saya kok bengkak? Kenapa kaki saya kok tiba-tiba ada luka? Nah, dari situlah berkembang menjadi penyakit luka yang besar. Gitu, Mr. Info. Wow, ngeri sekali ternyata ya, Dok. Iya. Cuman walaupun ini yang dibilang dokter tadi maminya penyakit, tapi Betul. untuk sahabat sehat RSCC jangan putus asa ya, Dok ya. Tetap harus semangat untuk sembuh seperti itu dan harus dirawat dengan sebaik mungkin. Teratur. Seperti itu ya, Dok. Dokter, lanjut di pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kapan sih sebenarnya kita itu harus konsultasi ke dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Akan ada yang lewat berikut ini. Baik, kembali hadir di segmen 2 masih bersama dengan Dr. Andre Simanjuntak. Dokter, terkait pertanyaan tadi yang belum terjawab nih, Dok. Sebenarnya kapan sih kita itu harus konsultasi ke dokter nih? Seperti itu. Oke, sahabat sehat RSCC. Kapan kita harus ke dokter? Jadi, seperti yang di awal saya jelaskan, bahwa luka atau ulkus diabetes ini sangat kompleks. Jadi, jika Anda merasakan suatu terjadi seperti kaki bengkak, kaki kemerahan, ada seperti luka kecil satu titik di telapak kaki atau di ujung jari, dan Anda mempunyai penyakit diabetes atau ada kecurigaan turunan penyakit diabetes, segeralah memeriksakan keluhan di kaki tersebut. Kenapa? Untuk mencegah keluhan tersebut memburuk atau menjadi lebih parah. Makin cepat diketahui, makin cepat diterapi, makin baik hasilnya. Seperti itu, Mr. Info. Itu untuk mungkin penderita-penderita yang sudah terdiagnosa diabetes nih, Dok. Nah, ini bagaimana nih, Dok, untuk yang misalkan belum terdeteksi atau belum terdiagnosa diabetes? Misalkan kita sih kaula muda seperti ini ya, Dok ya, kadang kan minum manis, makan makanan yang manis itu, jika nanti ternyata ada luka tapi kok nggak sembuh-sembuh nih, Dok nih. Nah, itu apakah juga salah satu gejala atau tanda bahwasanya kita beresiko terkena diabetes? Seperti apa, Dok? Oke, jadi begini sahabat sehat RSCC. Nah, diabetes itu tidak selalu berhubungan dengan obesitas. Tapi obesitas memang resiko tinggi terjadi diabetes. Tetapi dengan pola hidup zaman sekarang, anak muda pun yang kelihatannya kurus, ternyata pengidap diabetes. Seperti itu, Mr. Info. Nah, bagaimana kalau misal luka terjadi tadi, luka tanpa kita mengetahui kita ada diabetes atau tidak? Pertama, kita bisa tidak mengetahui orang tua kita, baik bapak atau ibu, atau bapak dan ibu kita ada nggak sakit kencing manis atau diabetes,
Atau adakah keluarganya bapak ibu kita yang pengidap diabetes? Nah, bila itu ada, maka kita juga rentan terdapat kencing manis atau diabetes. Dan bila ada luka, apalagi tidak sembuh-sembuh ataupun lama sembuh, maka ada kemungkinan itu ulkus diabetes. Itu Mr. Info. Terkait ini juga dok, pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat awam nih dok. Biasanya yang ditanyakan itu kepada kita nih, yang orang-orang rumah sakit pasti tanya, sebenarnya penyakit gula itu menurun nggak sih? Terus menurunnya gimana? Kalau info-info dari sosmed itu biasanya diabetes mellitus itu menurunnya bersilang atau seperti apa? Itu sebenarnya seperti apa sih dok alurnya itu penurunannya? Atau karena gaya hidup atau memang juga karena penyebab utamanya, faktor utamanya itu dari keturunan atau seperti apa dok? Oke, terima kasih Mr. Info. Jadi ini saya kasih singkat saja ya. Jadi gampangnya diabetes itu ada didapat, bisa dapat juga dari turunan. Jadi tanpa turunan pun bisa. Nah, tanpa turunan itu didapat dengan misalnya pola hidup. Kita konsumsi gula yang tinggi, tidak terkontrol, maka kita akan bisa mengidap penyakit diabetes. Kenapa? Karena akan terjadi terganggu di insulinnya. Nah, kalau turunan itu biasanya kita dapat dari orang tua kita. Nah, orang tua kita bisa dari bapak saja atau dari ibu saja atau dua-duanya. Nah, bila dua-duanya maka risiko terjadi diabetes makin tinggi. Seperti itu Mr. Info. Jadi langsung turun begitu dok? Yes. Misalkan bapak ibu kita ada salah satu yang terkena penyakit diabetes seperti itu bisa langsung menurun ke anaknya langsung ya dok? Bisa. Karena info yang beredar tuh infonya dari nenek baru bisa turun ke cucu seperti itu. Ternyata langsung tidak juga ya? Dari orang tua kita langsung bisa terjadi. Nih sahabat sehat Rumah Sakit Condong Catur, kita harus tetap waspada nih. Gula ini memang manis, tapi kalau sudah terkena menjadi pahit ya. Betul sekali. Seperti itu dokter. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, sebenarnya untuk penderita luka diabetes mellitus ini bisa sembuh atau enggak sih dok? Nah, ini dia sobat sehat RSCC. Luka kencing manis bisa sembuh tidak? Bisa. Bisa ya, bisa sembuh. Jangan takut. Tetapi ada catatannya nih. Harus kita kerjasama. Antara dokter dengan pasien atau penderita diabetes. Jadi jika sudah sembuh luka kencing manis, janganlah pola hidup tidak diperbaiki. Karena akan bisa kambuh kembali. Karena sudah rusak sistem yang tadi. Ada gangguan pembuluh darah, gangguan saraf, gangguan di ginjal, dan yang lain. Jadi kalau misalnya tidak dikendalikan kencing manisnya, akan sangat mudah terkena kembali luka tersebut. Jadi kadang itu masyarakat, aku udah sembuh nih, minum manis yang banyak lagi, kadang gitu ya dok ya. Jadi pola hidup pun ketika sudah sembuh tetap dijaga ya. Betul sekali Mr. Info. Karena ketika sudah sembuh, luka sudah kering, nanti ada pembukaan luka lagi, itu akan menjadi penyebab terulangnya luka DM lagi ya dok ya. Betul Mr. Info. Oke. Baik dokter, sebelum kita masuk ke segmen 3, ini juga ada yang mau lewat lagi nih dok. Kita tunggu dulu ya. Halo sahabat sehat RSCC, di tengah angka kenaikan diabetes di Indonesia, apakah diabetes hanya menyerang kepada usia lanjut? Belum tentu, usia muda juga bisa beresiko loh. Banyak anak muda zaman sekarang yang minum minuman manis dan pola hidup yang buruk. Rumah Sakit Condong Catur menyediakan layanan pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan ini membantu mengetahui rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Semakin cepat diketahui, semakin baik penanganannya. Segera lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Condong Catur.
Rumah Sakit Condong Catur, solusi jitu kesehatan Anda. Baik sahabat sehat RSCC, kembali lagi kita di segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir terkait pembahasan mengenai penyakit ulkus diabetes atau ulkus DM. Dokter masih stay tune ya? Siap. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih dok, biasanya sering muncul juga pertanyaan dari pasien atau masyarakat awam nih dok. Terkait ulkus DM ini dok, ini sering sekali terjadi kasus penyakit ulkus DM sampai diamputasi dok. Bahkan sampai dari kaki bawah sudah diamputasi, naik lagi sampai atas. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, terima kasih Mr. Info. Sahabat setia, sahabat sehat Rumah Sakit Condong Catur. Jadi dokter bedah akan memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita selalu memulai dari yang minimal atau bahkan tanpa intervensi. Bila tanpa intervensi tadi tidak berhasil, barulah kita masuk ke intervensi. Seperti apakah tindakan non-intervensi? Misalnya kerjasama dengan dokter penyakit dalam untuk mengontrol gulanya. Oke. Kemudian kita mengedukasi bagaimana pola hidup pasien. Nah, bila ternyata keluhan tersebut berkembang, ada luka, maka kita akan lakukan mulai tindakan intervensi. Misalnya perawatan luka, kita pembersihan luka, sampai jika dibutuhkan kita lakukan amputasi. Nah, apakah amputasi itu bisa dicegah? Bisa. Dengan kita melakukan perawatan yang rutin. Baik perawatan luka maupun pengendalian dari kadar gula darah kita. Nah, tapi apakah amputasi bisa berlanjut? Sangat bisa. Yang awalnya kita hanya amputasi jari, bisa sampai amputasi di atas lutut. Nah, itu. Kenapa? Karena tadi sahabat sehat tidak menjaga kadar gula darah dan tidak merawat luka dengan teratur. Jadi luka yang tadi sudah dibersihkan bisa kambuh kembali atau dia memburuk karena kadar gula darah yang tidak membaik. Jadi sesegeralah mungkin periksakan supaya makin cepat makin baik hasilnya. Oke dokter. Jadi kita jawab nih ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kadang itu berpikir bahwasanya dokternya nggak pinter nih, dokternya ini kok kemarin udah dipotong jarinya kok sekarang naik lagi ke atas. Padahal itu adalah salah satu bagaimana dokter mengupayakan agar tidak semakin ke atas seperti itu. Jadi dibuang yang sekiranya dibuang dulu gitu ya. Betul. Tapi ternyata ketika sampai nanti harus diamputasi sampai lebih ke atas lagi, berarti itu termasuk gaya hidup si pasien sendiri yang kurang baik seperti itu ya dok. Terkait juga perawatan luka seperti itu. Betul. Jadi dokter tidak akan memotong jika tidak perlu. Tapi bila diperlukan, dokter akan siap melakukan amputasi jika penyakit tersebut memburuk atau bertambah luas. Karena prinsipnya dokter akan menjaga atau mempertahankan jaringan yang sehat sebanyak mungkin, tapi juga akan membuang jaringan yang sudah mati sebanyak mungkin. Atau semaksimal mungkin. Jadi supaya bagaimana mempertahankan, memaksimalkan fungsi tubuh manusia, ya kita bertahap. Karena manusia normalnya berjalan dengan 2 kaki. Tetapi jika diamputasi langsung di kaki di atas, maka akan mengganggu fungsi yang lain. Jadi kita bertahap, kita bersihkan, sampai amputasi pun amputasi bertahap. Tapi memang bila harus langsung, kita langsung lakukan
amputasi sampai setinggi di atas lutut jika diperlukan. Begitu Mister Info. Dan untuk amputasi itu sebenarnya juga tidak hanya di kaki ya dok, biasanya untuk di DM, apakah bisa di jari tangan, Bisa, atau bagian-bagian lain seperti itu? tetapi memang lebih dominan itu di kaki. Oke. Karena di kaki itu kan sering ya terjadi berbenturan atau tumpuan badan kita. Nah, kalau Anda sering merasakan kesemutan, Oke. itu udah salah satu tanda. Oh, saya sering kesemutan dok, Nah, duduk kelamaan nih. itu bisa saja, Oke. tapi harus kita cek pastinya. Kita cek kadar gula darah, nanti bisa kontrol ke dokter penyakit dalam Oke. untuk mengecek apakah masih kadar terganggu ataukah sampai sudah kita didiagnosa penderita diabetes. Oke. Jadi kalau ada rasa kesemutan, segera juga periksa nih ke dokter. Oke, baik dokter. Baik, terkait mengenai setelah diamputasi, si pasien ini harus tetap menjaga pola hidup sehat, bersih dan sebagainya dok ya. Betul. Nah ini sebenarnya untuk perawatan luka nih dok. Iya. Ini sebaiknya berapa hari sekali sih dok? Misalkan kalau masyarakat awam kan kalau membersihkan sendiri bingung nih. Iya. Ketika nanti harus ke dokter lagi atau ke perawat luka misalkan ya, Iya. kita harus berapa hari sekali sih dok? Atau setiap hari harus tetap dibersihkan? Jadi, Mister Info, untuk perawatan luka itu sesuai kebutuhan kita. Oke. Nah, nanti kebutuhan pasien itu misalnya lukanya kotor sekali, kita bisa tiap hari, bahkan 1 hari 2 kali jika dibutuhkan. Tetapi setelah membaik bisa kita lakukan 3 sampai 4 hari sekali baru rawat luka. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan penderita tersebut. Tergantung lukanya juga ya dok ya. Betul Mister Info. Oke, baik dokter. Kita masuk di pertanyaan yang terakhir nih dok. Siap Ya. Mister Info. Ini untuk sahabat-sahabat sehat RSCC dan untuk penderita diabetes mellitus atau bahkan untuk yang baru gejala seperti itu ya dok ya. Yes. Ini tips dan trik dari pencegahannya seperti apa nih dok? Oke. Saya biasanya menjelaskan kepada pasien, mengingatkan bahwa penderita diabetes yang pertama adalah rajinlah kontrol ke dokter penyakit dalam. Oke. Kontrol gula darah Anda senormal mungkin. Dan jika itu sudah dikerjakan, maka Anda sebagai penderita kencing manis diwajibkan untuk memakai alas kaki. Oke. Kemanapun Anda pergi, bahkan di rumah pun pakailah alas kaki. Kenapa? Karena daya sensitif atau daya rasa peka di jari kaki atau di telapak kaki sudah tidak normal. Dalam arti sudah tidak sensitif. Jadi saat Anda tanpa alas kaki berjalan, Anda terkena paku, Anda tidak sadar. Saat Anda jalan di aspal panas, Anda tidak sadar. Begitu Anda pulang atau beberapa hari kemudian, baru kita tahu bahwa pasien tersebut ternyata ada luka. Jadi kemanapun Anda pergi, selalulah pakai alas kaki yang tertutup di depan untuk mencegah terjadinya benturan atau menginjak sesuatu benda tajam. Dan jagalah kadar gula darah Anda, itu utama. Harus selalu konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam juga untuk Betul. memantau gula darahnya ya dok ya. Betul Mister Info. Juga tentunya mungkin untuk memantau pola makan seperti itu ya. Kurangi nih gula-gulaan, minum manis terus nih 1 hari sampai 5 gelas. Jangan. Manis memang enak, tapi kalau sudah terkena diabetes mellitus, Pahit rasanya. pahit rasanya. Baik dokter, terima kasih sudah perbincangan kita di hari ini. Podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa berpanjang lebar lagi. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, di podcast yang selanjutnya. Dan untuk seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Condong Catur, jika merasa kurang puas nih dengan
apa yang kita bahas di hari ini dan pengen konsultasi lebih banyak lagi dengan Dokter Andre nih, bisa langsung ke Rumah Sakit Condong Catur. Jadwalnya ada di bawah ini atau di atas ini atau di sini ya. Bisa langsung menghubungi juga kontak person di Rumah Sakit Condong Catur di bawah ini. Seperti itu ya, Dok ya. Siap, Mr. Terima kasih Info. dokter sudah hadir ke Terima sini. kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Dadah sahabat sehat.